Good day semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman di seluruh dunia. Selamat datang kembali di World Vaccine Update, episode ke-29 hari ini Senin 9 Agustus 2021. World Vaccine Update adalah forum sharing antar warga Indonesia di seluruh dunia terbuka bagi semua kalangan yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai vaksin COVID dari berbagai sumber yang dapat dipercaya dan dibantu oleh tenaga medis dari seluruh dunia. Pada acara ini, kami juga menghadirkan musik, di mana semua teman-teman yang ingin berpartisipasi melalui lagu juga dipersilahkan mengontak admin. Izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang bukan hanya saja berbagi pengalaman, tapi juga memberikan kita semua semangat seperti lilin kecil untuk tetap memberi cahaya terang selama masa pandemi. Pada hari ini, meskipun perkembangan COVID masih memprihatinkan, namun di minggu kedua bulan Agustus ini, mari kita bersama-sama bergembira menyambut HUT RI ke-76. Tema bulan ini adalah kemerdekaan di tengah pandemi. Untuk itu, kami telah menyiapkan beberapa program khusus, antara lain ada lomba, dan secara khusus ada launching lilin kecil yang akan dilaksanakan pada hari Kamis jam 7 malam. Undangannya akan menyusul. Sebelum kita mulai, perkenankan saya untuk memperkenalkan tim dapur yang terdiri dari rekan-rekan di Indonesia, Eropa, dan Amerika Serikat. Ada Mas Adam dari Surabaya, Mbak Vira dari Austria, Mbak Siska dari Belanda, Mas Iwan dari Bekasi, Mas Didi dari Pittsburgh, Mas Ben, Mas James, dan saya sendiri, kami bertiga dari New York, dan ada Mas Theo Reza, dan para penasehat kami, Pak Adi Harsono dari Washington DC, ada Mas Iwan Kodar Himawan, Mas Wendy Putranto, dan Dr. Liz Surahmiati Suseno. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan Mas James untuk memberikan informasi sedikit mengenai apa sih isi kompilasi pada hari ini. Silakan, Mas James. Terima kasih Mbak Lia, good day, selamat pagi, siang, sore, malam semua teman-teman. Nggak kerasa udah episode 29, berarti udah lebih dari 30 penampil lagu lilin-lilin kecil di acara kita dari awal. Nah, di episode bulan kemerdekaan, menyambut bulan kemerdekaan ini, kompilasi berikut, kompilasi kedua yang akan tampil pada hari ini gabungan dari sang pianis, home pianis kita, Mas Praben. Mas Praben ini sebenarnya pianis handal. Lalu nanti ada juga teman-teman adik-adik kecil dari Pekanbaru, sangat lucu. Kemudian ada almarhum Chrisye yang kita dapat izin menampilkan suaranya dari album original, sangat original dari pemilik albumnya. Kemudian yang menarik ada juga teman-temannya Dr. Grace, para nakes dari Rumah Sakit Immanuel Bandung. Kemudian ada juga violis muda Indonesia yang dulu tampil di Hari Kartini. Ada Mbak Ea Gremonia, juga ada Mbak Clarissa Tamara yang sekarang lagi di Texas. Mbak Clarissa ini pemain violis tercepat di dunia. Nanti kita lihat bagaimana dia memainkan biolanya. Ya, itu kira-kira, mudah-mudahan semua pada hadir. Oh, nanti di anak-anak kecil ini udah ada Ibu Roina, orang tua dari anak-anak itu. Selamat pagi, silakan Mas Didi, kompilasi minggu ini.
Sanggupkah kau mengabdi? Sanggupkah kau memberi seberkas cahaya? Demikian Mbak Lia. Terima kasih Mas James atas pemutarannya, dan untuk ini saya mempersilahkan senior kita, Dr. Ali Al-Katiri, yang akan memberikan update dan prediksi, karena sudah terbukti 3 kali berturut-turut prediksi beliau itu tepat. Jadi saya persilahkan Dr. Ali. Terima kasih, Lia. Siap. Saya akan singkat saja presentasi malam ini. Dan seperti biasa saya mengambil cut-off-nya pada hari kemarin, hari Minggu, karena kalau hari Senin kelihatannya spesimen yang diperiksa tidak terlalu banyak, sehingga kadang kita sudah gembira dulu, tapi besoknya bisa bertambah lagi nilainya. Nah, sebelum masuk ke Indonesia, saya ingin gambaran sedikit tentang negara-negara lain di dunia. Saya tampilkan di sini 10 besar dari jumlah kasus harian per kemarin. Angka kita masih 26.000, tapi kita juga bukan yang terburuk di dunia, hanya saja angka kematiannya memang yang masih menyedihkan, tertinggi di dunia. Tapi angka kesembuhannya juga tertinggi dan terbaik selama ini. Nah, ini saya mencoba membandingkan 2
peta zonasi risiko dengan rentang waktu 1 minggu. Ini per 1 minggu yang lalu dan ini per minggu ini terjadi banyak lonjakan zona merah khususnya di daerah Sumatera dan Sumatera Selatan juga dan Lampung dan beberapa daerah lain. Di sini tertulis angkanya dari 195 kabupaten kota meningkat menjadi 240. Jadi di luar Jawa sekarang masalahnya. Di Jawa dan Bali kelihatannya sesudah PPKM agak reda dan melandai. Nah, di sini saya mencoba mengutak-atik angka dengan membandingkan antara Jawa Bali dan luar Jawa Bali. Per 3 Juli, saya sengaja mengambil random, kecuali per kemarin dan per mulainya PPKM. Di sini tampak sekali bahwa terjadi peningkatan untuk daerah luar Jawa dan Bali sampai dengan tanggal 25 Juli 2021. Setelah itu sebetulnya angkanya cukup stagnan, tapi berhubung dibarengi dengan penurunan yang lumayan tajam dari Jawa dan Bali, jumlah kasus baru ini, jadi kelihatannya persentase antara Jawa Bali dan luar Jawa Bali sangat tinggi luar Jawa Bali. Padahal sebetulnya karena mungkin ini salah satu keberhasilan dari PPKM, terjadi penurunan yang sangat signifikan untuk provinsi, kabupaten dan kota di Jawa dan Bali. Nah, ini kasus per kemarin, 8 Agustus, kita menemukan 26.000 kasus baru dan sekarang totalnya sudah lumayan, ada 3,6 juta. Tetapi yang menggembirakan adalah angka yang sedang dirawat atau isoman menurun drastis dari minggu lalu yang hampir 540.000 per kemarin dan hari ini juga turun lagi. Di salah satu indikatornya yang cukup menggembirakan dan mudah dilihat adalah tingkat keterisian Wisma Atlet yang hari ini hanya tinggal 21%. Rumah sakit juga sudah bornya sudah mendekati normal. Hanya angka kematian yang kita harus fokuskan dan soroti karena setiap minggu naik dari 2,6, 2,7, 2,8 dan per kemarin 2,9%. Karena rata-rata kematian per hari selalu di atas 1.000 orang. Nah, ini gambaran dari kurvanya, kita kelihatan sekali udah mulai menurun dan hari ini sudah 20.000 sekian, harusnya kalau ini dibuat per hari ini udah lebih menarik lagi. Dan jumlah kasus Jawa dan Bali juga mulai berkurang, bahkan hari ini ada kejutan DKI hanya 770 kasus barunya dan ada di ranking 10 hampir mirip dengan NTT. Mudah-mudahan itu salah satu hasil kerja keras vaksinasi karena cakupan vaksinasi di DKI termasuk bagus. Vaksinasi pertama sudah 80% lebih, vaksinasi keduanya juga. Ditambah dengan PPKM, mudah-mudahan kita mempunyai harapan yang cukup bagus untuk DKI. Nah, ini sebetulnya slide salah satu obsesi saya aja. Saya membuat perbandingan dengan hari rentangnya yang cukup lebar hanya untuk membuktikan saja. Memang betul setiap hari Senin itu ada penurunan yang disebabkan karena spesimen yang diperiksa itu sedikit. Jadi besok hari ini juga udah kelihatan ada hanya 20.000. Tapi yang menggembirakan adalah angka kesembuhannya tuh selalu lebih tinggi dari jumlah kasus yang ditemukan. Hanya saja ini yang harus kita fokuskan, angka kematian yang terlalu tinggi ini sebaiknya dapat diatasi dalam waktu singkat. Ini positivity rate untuk Indonesia masih seperti roller coaster, 25,8%, tapi untuk Jakarta menurun tajam dan mudah-mudahan akan bisa sustainable. Nah, saya akan sedikit menyoroti masalah angka kematian ini karena yang membuat kita kelihatan kurang bagus kalau dibandingkan negara-negara lain adalah angka kematian kita yang terlalu tinggi. Sumbernya pertama dari Jawa Timur, 6,8%, ditambah dengan Lampung, Jawa Tengah, sampai Sumatera Selatan.
dan angka nasionalnya 2,9%. Kementerian Kesehatan sudah berusaha juga untuk membuat studi-studi menelaah kenapa angka kematian tersebut tinggi. Rata-rata memang kebanyakan masyarakat datang ke rumah sakit dengan gejala yang sudah berat atau kritis. Banyak pasien yang melakukan isolasi mandiri tanpa dipantau oleh tenaga kesehatan dan terlambat untuk dapat penanganan medis. Salah satu studi yang saya baca memang kebanyakan masuk ke rumah sakit itu masuk ke IGD rumah sakit saturasi oksigennya udah antara 80 sampai 90% sehingga sulit untuk diatasi, dan juga tidak boleh diingkari bahwa memang ada keterbatasan kapasitas tempat tidur rumah sakit bahkan sampai kejadian kekurangan oksigen. Nah, ini tindakan yang sudah dilakukan, vaksinasi sudah 24% dari dari target vaksinasi di Indonesia yang tercapai, ditambah untuk dosis pertama dan untuk dosis kedua sudah 11,4%. Dan akhir-akhir ini ada perkembangan yang cukup menggembirakan, ada peningkatan jumlah vaksinasi yang cukup signifikan, di mana per kemarin bahkan sudah melewati 1 juta dosis per hari. Apabila ini bisa dipertahankan, meskipun targetnya 1,4. Apabila ini bisa dipertahankan, mudah-mudahan kita bisa menanggulangi pandemi COVID ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Terima kasih, Lia. Terima kasih Dr. Ali atas update-nya. Dan tentunya kita semua berharap situasi akan terus membaik. Nah, sekarang saya akan memanggil Mas Praben untuk ngobrol dengan beberapa narasumber kita. Yang pertama itu adalah Mbak Ana Siregar dari Dolok Sanggul. Dan ini ada update juga dari rekan kita dari Ponorogo, yang kalau teman-teman ingat, background belakangnya itu adalah reok pakai masker. Nah, saya persilahkan Mas Ben untuk ngobrol dengan Mbak Ana Siregar. Silakan, Mas Ben. Terima kasih Mbak Lia. Ya, menarik sekali ya dari Dr. Ali tadi. Mudah-mudahan masyarakat kedepannya tidak menunggu sampai parah ya, supaya fatality rate-nya bisa kurang dari 1% ya dokter ya. Mungkin itu semacam target. Ya, oke. Selamat datang Dr. Ana Siregar, apakah sudah hadir? Coba saya lihatnya. Bisa di-unmute. Masih mute ya? Selamat malam. Halo. Hai. Halo. Ya, sudah kedengaran jelas. Oke. Maaf ya Pak, saya salah konfirmasi. Saya bukan dokter, tapi escape nurse. Oke, terima kasih koreksinya. Ya, langsung saja welcome to our family. Selamat datang di keluarga kita. Bisa di-share sedikit situasi di Dolok Sanggul, silakan. Halo, silakan. Oke, selamat malam untuk sore. Halo, selamat malam. Saya sangat bersuka cita bisa bergabung di grup ini. Terima kasih untuk Mbak Lia sudah memasukkan saya di sini. Saya mau menginformasikan masalah vaksinasi yang ada di Dolok Sanggul di umur 18 sampai umur 80 tahun dengan total sasaran kita 124.893.000 yang sudah dapat vaksinasi di dosis 1 itu masih 48.672. Dosis kedua 26.168, di mana dosis 1 sudah tercapai 38,97%, dan dosis kedua itu 20,95%. Baru masalah keadaan di Rumah Sakit Umum Daerah Dolok Sanggul, di mana Rumah Sakit Umum Dolok Sanggul menyediakan tempat tidur untuk pasien COVID-19 itu ada 40 tempat tidur, di mana sampai hari ini di tanggal 9 Agustus itu pasien kita yang yang dirawat di ruang isolasi COVID-19 pasien terkonfirmasi 17 orang dan pasien suspek 6 orang.
Jadi tempat tidur saat ini yang diisi oleh pasien konfirmasi dan 3 tempat tidur. Itu untuk malam ini yang bisa saya laporkan, Pak Praben Saputra. Ya, terima kasih. Minggu lalu kita dapat update yang menarik ya. Setiap minggu sebetulnya dapat update yang menarik dari daerah-daerah karena tantangannya lain ya. Tiap daerah itu lain dengan misalnya di Jawa atau di Jakarta. Di tempat Anda gimana tantangannya? Tantangannya masalah vaksinasi. Kalau untuk saat ini masyarakat sepertinya sudah mulai menyadari pentingnya kesehatan ya Pak ya. Apalagi dengan adanya anjuran Pak Jokowi itu, kalau tidak tervaksinasi tidak memiliki vaksinasi tidak akan mendapatkan BLT, tidak mendapatkan bayaran keluarga harapan atau tidak bisa mengurus sesuatu tanpa adanya surat sertifikat vaksinasi ya. Jadi dengan adanya anjuran Pak Jokowi, masyarakat di Dolok Sanggul, khususnya Humbahan Sundultan, sudah mulai berdoyong-doyong untuk datang divaksinasi. Terima kasih. Syukurlah. Pak. Ya, bagus sekali ya. Ini acara roundtable segmen kita kali ini jadi nanti semua peserta di sini bisa saling bertanya, mungkin ke Dr. Ali yang dokter langganan kita ya, yang punya banyak sekali informasi, mungkin kita bisa saling share situasi gimana di Jakarta dan di daerah bisa sangat berbeda. Dan salah satu sahabat kita dari Ponorogo adalah Dr. Risa. Apakah sudah hadir? Dr. Risa dari Ponorogo masih di mute? Ya, selamat pagi ya, selamat malam. Ya, selamat pagi di New York. Ya, selamat malam di Ponorogo. Gimana update terakhir Dr. Risa di Ponorogo saat ini? Silakan. Ponorogo saat ini kondisi rumah sakit memang sudah tidak sepenuh yang minggu kemarin, tapi memang jadi gini ya, serba kalau yang terjadi mungkin kita ini kan termasuk mungkin ya kota kecil di daerah, banyak info masyarakat itu masih simpang siur beredar di media sosial, kadang yang ini loh, yang misalnya seperti kami warga Ponorogo kompak tidak menyebar berita tentang COVID. Nah, jadi tidak tahu ini dari pemerintah juga hari ini tadi saya coba cari info di media sosial resminya itu saya juga tidak menemukan untuk angka pasti update angkanya. Kalau jadi, kita beruntung ada di sini, di sini ada Mas Eko Juniarto. Jadi kalau ada gangguan tinggal kontak ke Mas Eko, nanti akan langsung dicarikan sumber asli. Oh ya, ini kan yang benar atau tidaknya. Karena sebetulnya bukan hanya hoax ya, tapi banyak misinformasi. Jadi ya gimana, silakan. Enggak, macam-macam ini loh. Misalnya kayak seperti ini. Gambar-gambar seperti ini kemudian banyak beredar. Jadi untuk mencari angka jadi seperti angka statistiknya itu jadi seperti disimpan di dinas kesehatan. Tapi kalau melihat di lapangan memang angka yang di rumah sakit ruang isolasi tidak sepenuh minggu kemarin. Saya masih ingat ini sharingnya karena memang yang minggu lalu untuk kan yang gejala sharing kalau ringan dan nunggu kan sampai nunggu ya untuk dapat kamar, itu sudah nggak ada lagi ya? Ya sudah tidak seperti minggu kemarin gitu. Memang masih penuh tapi masih sudah mulai menurun. Mudah-mudahan memang ya efek PPKM juga sebenarnya, tapi ya itu satu sisi menurunkan angka COVID-nya, tapi sisi lain masyarakat juga banyak yang berteriak untuk masalah ekonomi lah ya. Ya. Mas sahabat saya Mas Iwan mendampingi saya di segmen kali ini. Silakan Mas Iwan, mungkin ada tambahan. Mas Iwan. Silakan dilanjut dulu Mas Ben. Oh, Oke. Ada pertanyaan nggak untuk Dr. Ali ini dari Mbak Ana dan Mas Riza, Dr. Riza? Ada.
Loh, masa nggak ada? Kesempatan ini ada konsultasi dengan dokter ahli kita, dokter langganan dokter ahli. Soalnya berita bagus, jadi we want to keep the good news. Good news. Ini good Tapi newsnya dari PPKM Jakarta. Terpanjang kok sampai tanggal 16. Mudah-mudahan itu terakhir ya dokter ya. Situasi sudah membaik dan dampak positifnya sudah kelihatan ya. Ada tambahan dokter Ali mungkin? Sementara belum, Ben. Itu ada dokter dari Bandung, Mas Ben. Gimana keadaannya? Oh iya, dari siapa? Nggak ada di Dokter rundown. Yosua. Grace, ada Mas Yosua. Oh, Mas Yosua selalu hadir di acara kita. Welcome, silakan Dokter Yosua. Silakan join, ada sharingnya dari Bandung. Silakan di-unmute. Oke, makasih Mas Ben kesempatannya. Tadi tidak sempat nyimak presentasinya Dr. Ali, tapi overall sepertinya yang saya tangkap kabar baik karena memang seminggu terakhir ini di Bandung kami seperti sudah tidak ada PPKM, sepertinya jalanan sudah mulai ramai lagi, berangkat kerja sudah mulai berdesak-desakan lagi. Mungkin memang akhirnya masyarakat sudah mulai lelah juga dengan PPKM yang terlalu panjang, tapi memang untuk kasus COVID turun drastis. Saat ini mungkin rata-rata bed COVID di Bandung sudah di bawah 40% ya, kalau di Bandung sendiri bed COVID. Cuman memang imbasnya saya nggak tahu nih apakah memang pasien-pasien lain yang non-COVID masih takut untuk berobat ke rumah sakit lagi, dampak kemarin-kemarin kasus COVID terlalu tinggi, atau memang fokus masyarakat bergeser, jadi bukan kesehatan lagi karena dampak ekonomi yang terlalu luas. Saya nggak ngerti karena kasus non-COVID-nya juga imbasnya memang jatuh sekali angka kunjungan non-COVID-nya, baik rawat jalan maupun rawat inap. Mungkin kurang lebih seperti itu sih gambarannya kalau di Bandung. Mungkin Dr. Grace ada tambahan? Ya, Dr. Grace dulu sempat sharing situasi di Bandung ya, yang sampai mencari-cari oksigen. Gimana Dr. Grace situasi saat ini? Silakan, monggo. Mungkin tambahan detail kalau untuk Immanuel sendiri memang total bor COVID-nya memang di bawah 40%, 38%. Ya, memang tidak sebaik Wisma Atlet. Tapi kalau ICU tetap di atas 50, tapi ini menggembirakan biasanya tetap di atas 80% ya, Dr. Yosua. Yang hari ini per tadi jam sore itu hanya sekitar 56%. Begitu. Oke, menarik sekali dan positif sekali. Jadi ya. sedikit ya oksigennya jadi relatif lebih aman. Ya benar. Dulu Dr. Grace sempat sharing bahwa sampai mencari-cari dan pasien yang non-COVID sampai nggak kematian ya. Iya, lagi banyak saat itu. Ya. Kalau nggak ada tambahan yang lain, mungkin saya kembalikan ke Bu Lia. Oke, terima kasih Mas Ben atas overview-nya. Jadi kalau misalkan setiap minggu itu kita selalu ada informasi dari, kita berusaha dari ujung kiri sampai ujung kanan ya. Kali ini kali pertama kita mendapatkan informasi dari Dolok Sanggul, minggu lalu kita ada informasi dari Maumere, dari Borong, dan pernah lagi dari tempat-tempat lain juga, dari Malang, dari Mataram, dari Makassar. Sekarang saya masih menunggu Mas Wendy Putranto untuk hadir. Nah, sebelum ini, karena kita akan membahas mengenai proyek Lilin Kecil, sebelumnya kita akan mendengar dulu dari Mas Eko Juniarto mengenai apa sih hoax minggu ini. So, let's get ourselves educated. Silahkan, Mas Eko. Oke, sebentar. Ini, maaf ada kucing stray di belakang saya. Iya, baru mau nanya Mas Eko itu ada apa? Kok aneh? Saya temu di jalan, udah diam aja dikerubungin laut.
Jadi saya selamatin dan sekarang dia lagi proses penyembuhan. Oke, Good job. Oke, seperti biasa untuk hoax yang berhubungan dengan COVID-19 dan vaksinnya itu Mavindo kompilasi di tph.id/corona, jadi bisa langsung lihat ke sana. Minggu lalu tuh ada ini 1.110 hoax dan minggu ini bertambah 4 jadi 1.114. Kemudian vaksin yang lumayan naik drastis bertambah 12. YOY itu year on year dibandingkan sampai tanggal 9 Agustus itu khusus untuk COVID-19 masih tren menurun ya, turun 43%. Tapi untuk vaksin, karena memang vaksin baru datang belakangan, itu masih naik. Dan ini saya ulangi terus tiap minggu ya, bahwa kalau untuk periksa hoax itu bisa ke covid19.go.id/p/hoax-buster, bisa ke hoax.infovaksin.id, bisa ke komin.info/ini-hoax. Di Mavindo sendiri ada turnbackhoax.id, kemudian ada cek fakta, ini adalah gabungan dari media online dan Mavindo sendiri, itu di cekfakta.com. Untuk WhatsApp, karena banyak yang pakai WhatsApp ya, kita punya chatbot di 0859 21 600 500, tinggal forward aja ke sana, atau ketik apapun ke sana nanti akan dijawab. Kemudian Liputan 6 juga punya di 0811 978 7670. Dan ini berikutnya adalah 3 hoax ya yang baru ketangkap ya. Jadi ini ada yang klaim bahwa CEO Pfizer sendiri menolak untuk divaksin dan dia pasang videonya, dan benar dia ngomong seperti ini. Cuma yang tidak dikatakan oleh si pembuat hoax ini adalah saat ditanya kapan Anda akan divaksin, dia tuh menjawab sesegera mungkin. Dan ini dia sambung dengan kenapa tidak sekarang, karena dia tidak direkomendasikan, kedua vaksin Pfizer itu saat video ini dibuat itu di akhir tahun 2020 itu baru mulai disebar, jadi prioritasnya ke nakes sama yang usia yang tidak setua dia ya, karena untuk yang umur lanjut seperti dia itu masih belum jelas ini keamanannya. Dan ini ada post tweet dari CEO-nya sendiri di bulan Maret bahwa dia sudah mendapatkan dosis kedua. Jadi emang si singa kebenaran itu sebenarnya singa tidak benar. Kemudian ini banyak menyebar nih. Jadi mempertanyakan kalau ganas kenapa kok matinya di rumah sakit semua, nggak ada yang di segala macam. Ini sungguh Tadi si Pak Dr. Ali sendiri sudah menjelaskan bahwa yang ke rumah sakit itu memang sudah gejala berat gitu loh. Jadi ya wajar kalau yang meninggal karena COVID itu memang lebih banyak di rumah sakit, tapi tidak menutup itu masih ada juga yang ini kok sudah ada 2 kejadian yang ditemukan di selokan karena dia tidak mau ke rumah sakit, atau dia pulang dari rumah sakit dan kemudian akhirnya meninggal di jalan, itu juga sudah ada. Ada juga kasus yang menyedihkan, ada orang tua yang tidak mau membawa anaknya ke rumah sakit karena takut di COVID-kan gitu, sampai akhirnya meninggal padahal udah panas tinggi. Jadi ini benar-benar kalau dia minta salam akal sehat, dia sendiri nggak pakai akal sehat ya. Lalu yang terakhir adalah CNN Indonesia menawarkan hadiah agar warga bersedia divaksin. Ini benar-benar pinter nih. Jadi dia nge-screenshot ini, vaksinasi COVID-19 dapat hadiah 5 kg beras. Ini di-screenshot terus disebarkan bahwa CNN itu menawarkan hadiah. Padahal ini adalah potongan bahwa sebenarnya yang memberikan hadiah itu adalah pihak kepolisian sama pihak kecamatan, bukan CNN-nya sendiri. Jadi di sini sengaja di screenshot, di framing, tapi tidak menjelaskan konteks keseluruhannya. Itu saja 3 hoax yang hangat minggu ini. Kembali ke Mbak Lia. Terima kasih Mas Eko. Untuk itu saya akan mempersilahkan sahabat saya Mas Wendy Putranto untuk memberikan review dan informasi mengenai
hari Kamis nanti. Silakan Mas Wendy. Ya, halo, selamat malam teman-teman semua. Terkait dengan launching dari Lilin Kecil, versi terbaru yang merupakan hasil kolaborasi antara teman-teman musisi, kemudian teman-teman nakes, kemudian ada juga dari TNI, itu akan dilakukan rencananya pada hari Kamis, ya, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus ini, mulai pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, itu akan dilakukan via YouTube channel dari World Vaccine Update, kemudian dikolaborasikan juga dengan YouTube channel dari M-Block Space. Ya, seperti yang terlihat di layar, teman-teman, ini adalah peluncuran video musik ya, yang akan dilakukan nanti pada hari Kamis 12 Agustus. Kalau untuk di Jakarta itu jam 7 malam, waktu New York itu pukul 8 Eastern Standard Time, dan di Melbourne itu pukul 20, di Nairobi itu pukul 15, dan di Eropa itu pukul 14. Nah, ini akan menghadirkan para pembicara, di antaranya ada Mas Fajrul Rahman selaku juru bicara Presiden, ada produser eksekutif Mbak Lia Suda, kemudian ada Mas Oleksanca Bahtiar selaku sutradara video musik ini, dan ada Mas Aminoto Kosin yang menjadi produser musik dari single Lilin Kecil yang terbaru. Ini merupakan single legendaris dari Mas James F. Sunda. Jadi mungkin buat teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini tertarik untuk mengikuti acara tersebut, kami undang dan bisa menyaksikannya langsung melalui YouTube channel yang telah tersedia. Nanti akan kita rilis juga poster resminya, dan mudah-mudahan peluncuran dari Lilin Kecil ini menjadi satu kado ya yang membanggakan buat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Sekaligus juga memperkuat solidaritas kita selama pandemi ini, betapa dari warga Indonesia yang berada di seluruh dunia memiliki kepedulian yang tinggi dan juga solidaritas yang tinggi untuk bisa tetap bergandengan tangan bersama menuntaskan pandemi ini sampai selesai bersama-sama. Mungkin itu kalau dari saya, Mbak Lia. Terima kasih Mas Wendy atas prolognya mengenai pekerjaan kita hari Kamis. Insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Dan saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman di sini yang sudah berkontribusikan waktunya. Perlu ini kalau boleh saya kasih background sedikit. Kebetulan setahun yang lalu ketika Amerika sedang berada dalam masa krisis yang terhebat, kita itu memang sudah ada rencana untuk membuat produksi ini dengan teman-teman dari seluruh dunia. Nah, namun kita hanya bisa berencana, Tuhan semua yang menentukan. Jadi pada saat itu mental semuanya down, dan entah bagaimana caranya, mungkin ini sudah kuasa Tuhan, dan kita merasa bahwa kita ingin sekali memberikan energi positif. Bagaimana caranya kita sama-sama memberikan kado untuk Republik Indonesia, di mana solidaritas, perdamaian, dan gotong royong, hanya itulah semangat yang bisa menyelamatkan Indonesia pada saat ini. Dan senang sekali karena kerjasama kita semua, PPKM tidak akan pernah berhasil tanpa tentunya peran kita semua masing-masing. Nah, untuk itu saya akan memperkenalkan sedikit. Yang pertama adalah sahabat saya, Mas Aminoto Kosin. Oh, Amin, kameranya masih tertutup. Bentar ya. Oke. Sorry. Baru Mas pulang. Amin, baru pulang. Baru mandi gue. Apa? Siapa yang nggak kenal sama Mas Aminoto Kosin? Mas Amin itu musisi senior, dan juga yang terpenting selain dia itu musisi senior dan juga luar biasa, tentunya kita nggak siapa sih nggak pernah dengar itunya gitu deh. Waktu kita bicara dengan Mas Fajrul juga seperti itu, beliau berkomentar. Jadi gimana Min, ada komentar nggak mengenai proses pengerjaan ini? Ya kalau misalnya ini kan sebenarnya kan
idealnya kan kita kan pengennya kan ngumpul ya, kita bisa sama-sama rekaman yang bagus gitu ya. Tapi semenjak COVID gini dari tahun lalu gitu, kita bikin proyeknya selalu kayak gini nih, kayak mugshot gitu ya, kumpul kotak-kotak gitu ya, semua video-videonya juga ya. Erwin juga bikin gitu, Mas Adi juga bikin, semua kayaknya konsepnya gitu. Jadi semuanya bikinnya apa formatnya ya mau nggak mau harus seperti inilah gitu ya. Nah, jadi kolaborasinya juga jadi itu unik tuh sebenarnya. Jadi prosesnya ya biasa saya bikin dulu gitu ya, itu musik dasarnya gitu, kirim ke teman-teman yang mau ikutan, mereka isi suara sama tuh video gitu kan. Nah, gitu aja sih mereka gitu. Kemudian saya kumpulkan jadi satu, saya edit, dirapiin semuanya, yang fals-fals dibenerin dikit, yang kurang panjang dipanjangin dikit gitu ya. Gitu. Jadi ada juga yang kurang panjang dikit gitu, ujungnya dikit, ditarik panjangin dikit gitu. Jadi semuanya dirapiin dah gitu ya. Ada yang ada yang rekam ruangannya tuh ada bunyi AC gitu kan, nggak mau di tune up lah semuanya gitu, kita clean up semuanya gitu, kemudian dirapiin dan di mixing sama teman saya juga, alma mater juga gitu ya, kayak Mbak Lia juga gitu, kita sama dari Berkeley, teman kita Heston gitu, gitu. Jadi dia yang mixing gitu semuanya, dan hasilnya ya kita akan bisa dengarkan nanti gitu ya. Itu mudah-mudahan semuanya oke, semuanya happy, ya itu yang kita bisa lakukan secara maksimal dalam kondisi seperti ini gitu ya. Saya juga khawatir yang paling berat tuh Pera sebenarnya sih Mas Olek gitu ya, karena dia yang apa, kalau kita ngomong video kan pasti kan datanya jauh lebih besar daripada audio kan, dia mesti render, mesti segala macam gitu. Nah itulah gitu. Jadi ya itu senang sekali saya bisa bantu di proyek ini gitu ya, dan kalau bicara lilin-lilin kecil ya kita udah tahu ya Bung James ya gitu ya, terima kasih untuk lagunya, suruh bikin lilin, kalau bikin lagu lilin kecil deg-degan saya karena ini nggak apa-apa. Terima kasih Mas Amin atas komentarnya. Ini Mas Amin juga kebetulan Mas Amin, saya sendiri, dan Mbak Pamela yang ada di sini, dan kebetulan juga ada Mbak Siti Arlina, Mbak Arlen, itu kami bertiga itu dari Berklee College of Music. Jadi secara kebetulan sebelum saya mengambil juris doktor, saya sebetulnya sarjana musik itu apa namanya, saya jadi pemusik yang pensiun gitu kan. Nah, dan mengerjakan lagu suami saya sendiri itu dia juga nggak boleh ikut-ikutan di aspek produksi. Jadi karena bebannya berat sekali ya, jadi saya udah jiper banget nih. Nah, sekarang saya ingin memanggil orang yang biasanya selalu ada di belakang layar, bahkan kadang-kadang di video-video musiknya namanya nggak keluar. Namun beliau ini selain sahabat saya, teman lama, nah ini adalah Mas Olek Sanca Bahtiar, yang pada saat ini beliau itu creative director dari Noah. Jadi kalau ada beberapa video-video klipnya Noah, jadi pasti teman-teman pasti pernah nonton, dan saya kasih kesempatan untuk Mas Olek untuk mengucapkan sesuatu, singkat aja Mas, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat morning, good pagi. Terima kasih semuanya, saya dapat kesempatan bisa berkarya, karena berangkatnya kita dari berkawan. Saya berkawan, karena kalau orang berkawan itu nggak melihat batasan, karena dasarnya kan saling menghargai intelektual dan emosi. Saya kebayang ya emosi Mas James, Mas Amin. Saya belajar jalan, itu udah main piano, udah bikin lagu. Saya kelahiran 71, berarti baru setengah abad umur ini. Nah, dari berkawan kita berkarya. Nah, karena berkarya itu saya diajarkan senior-senior, ya Mas James, kita bisa sebut salah satunya Mas Amin. Kita bertindak dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data maupun fiksi. Karena saya harus ada observasinya, ada eksperimennya, ada kajiannya. Akhirnya sih karena saya orang entertainment harus menghasilkan rasa indah bagi orang yang melihat, mendengar, atau bahkan yang menyentuh.
Memang Pak Ali, malam ini kita berbeda dengan malam yang sebelumnya ya, karena formal. Terus dari situ simpel kok, saya diajarkan juga dengan almarhum Krisya yang juga membawakan lagu ini. Beliau lahir tahun 49, saya 71. Anak kecil kecepatan main sama orang tua sih ya. Ketemu dengan generasi kolonial. Kalau saya kan milenial yang nggak diterima. Nah dari situ diajarkan untuk bisa berbagi. Jadi dari hasil itu kita jalankan berbagi, karena dasar semua itu diingatkan kita nasionalis dalam berkarya. Karena dasar semua berkarya kita itu di Pancasila. Masih ada ketuhanan. Karena quote yang kita sampaikan sekarang itu udah nggak time is money, udah time is life. Kita nggak berkawan dengan tubuh kita, kecolek 2 minggu lewat. Selesai. Jadi udah time is life. Nah dari sisa life ini, ya di umur 50, lingkungannya 63, ya tidak masalah lagi. Gimana sih coba bisa berbagi. Dan nggak terlalu naif. Saya ingin berbagi di tanah. Bermuara di situ, ya akhirnya juga menyebar ya. Karena kan kita tahu Indonesia ukurannya aja Bhinneka Tunggal Ika yang karena satu tujuan. Nah ini kita punya satu tujuan. Nah kesempatan teknisnya memang luar biasa di sini. Kenapa? Saya senang sekali berkumpul dengan orang-orang yang sila kedua, orang-orang yang beradab. Saya senang sekali. Karena kita bisa berkawan karena di sini sila ketiga, persatuan. Kan saya ngomong di sini, saya terima paling nggak nambah follower. Ada Instagram saya ya tadi. Di persatuan saya perlu masa. Enaknya di pekaryan di sini tuh kon Bhinneka Tunggal Ika ya. Udah ada guide SOP untuk syuting, ya jadinya ya apa adanya. Kita siap. Nah itulah, coba kita berkarya dengan baik. Karena forum kita ada musyawarahnya. Pasti akan ada. Jalankan kewajiban, akan ada hak. Karena itu janjinya. Puasa, sila ke-1. Jadi saya jalankan ini, karena saya pelajaran dari senior, karya-karya liriknya, dari Notasi Monatisnya Mas Amin, dan kawan-kawan lain seperti Mas Erwin, Mas DNS, kawan-kawan seumuran saya, Yofi, di mana itu semua berkawan, berkarya. Di tanah Indonesia, berdasarkan Pancasila aja sudah. Itu yang saya sampaikan. Jadi nanti kalau hasilnya menarik atau tidak, bagus atau jelek, yang penting tujuannya sama. Terima kasih Mas Solek. Terima kasih. Dan sebelum kita menutup acara, kita akan mengadakan doa bersama. Rubrik ini diasuh oleh Gus Dida dari Tebu Ireng. Silakan Gus. Terima kasih Mbak Lia, Mas Jim, dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi. Semoga keselamatan, berkat, dan rahmat dari Yang Maha Kuasa selalu terlimpah kepada kita semua. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Untuk seperti biasa untuk malam ini dengan doa singkat, kita akan mengundang 2 orang tokoh dari seluruh umat di Nusantara, 2 orang rohaniawan yang kita undang. Salah satunya berhalangan hadir malam ini, yaitu ada 2 Romo yang sedang ada di Roma dan di Saint Petersburg. Baik Romo Leonardo maupun Romo Baltasar sedang padat agendanya, dan Romo Baltasar juga sendirian. Jadi malam ini mungkin akan saya bacakan nama-nama yang akan kita doakan. Kemudian nanti untuk penutup ada Pendeta Setio dari Malang, Setio Aristanto. Apakah sudah bergabung tadi saya lihat? Mungkin bisa di-unmute untuk kita saling perkenalkan dulu. Iya. Monggo. Pak Dida, terima kasih.
Oi, ya, matur nuwun. Setio Budiartanto ini berdomisili di Malang, Jawa Timur. Beliau pendeta di komunitas, kalau saya tidak salah ingat, di komunitas gabungan kerukunan gereja Indonesia yang ada di Malang. Betul. Shalom. Shalom. Malam. Di Malang semuanya sehat-sehat ya, Pendeta Setio. Puji Tuhan, alhamdulillah semua sehat, Pak Gita. Ya. Alhamdulillah. Salam hormat buat teman-teman di Malang. Sebelum nanti panjenengan mulai berdoa, kita biasanya mendoakan seluruh umat manusia di dunia ini agar tenang, agar tidak khawatir dalam berikhtiar, tetap terus kita semangat untuk berikhtiar, berupaya maju ke depan. Juga para pemimpin di Indonesia, Nusantara, di level manapun, sampai dengan pemimpin di tingkat RT, juga para nakes, juga para aparat termasuk TNI Polri, untuk kita doakan semuanya bersama-sama kita dalam kebersamaan menjalani masa-masa pandemi ini. Itu yang nanti kami harapkan doa dari panjenengan, Pendeta. Dan mohon maaf, terima kasih mendadak sudah bisa mewakili Pendeta Riki Nelson Tabu Bolon yang malam ini sedianya beliau hadir dari Pekanbaru Riau, tapi mendadak berhalangan. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, panjenengan berkenan untuk kami tembak langsung. Mohon support untuk acara-acara berikutnya. Jadi sebelum panjenengan berdoa, saya mau minta izin membacakan. Kali ini ada yang khusus mau kita doakan. Intensi khusus kita adalah untuk dua orang tamu spesial kita yang menjadi sahabat baru kita di channel World Fashion Update ini, yaitu Bang Den dan Kak Beda, yang dikenal oleh masyarakat sebagai Road Trip Indonesia. Kita doakan karena beliau berdua dalam misi muhibahnya untuk kebangsaan saat ini sedang dalam perjalanan di timur Indonesia. Kemudian juga ada tim dapur umum yang sudah 1 bulan penuh di mana-mana, yang awalnya hanya di beberapa tempat akhirnya menyebarkan bantuan kemana-mana hingga ke seluruh pelosok, mulai dari utara Indonesia hingga ke timur Indonesia dan selatan juga. Tim dapur umum ini kali ini akan berangkat untuk misi ke Pulau Seribu. Kita doakan khusus untuk kedua misi tersebut. Kemudian yang sedang isoman dan dirawat itu ada Fadia Miriadi di Melbourne. Ini adalah ex vokalis dari grup band Bunglon. Kemudian ada ibunda saya, Endah Lestari Aziz di Watugong, Malang. Dia sedang isoman. Alhamdulillah bapak kemarin sudah negatif. Jadi ibu yang sekarang isoman. Kemudian Dr. Laura, SPU di RSUM PMI Bogor, semoga membaik minggu ini karena minggu lalu dia sudah dirawat juga. Kemudian ada Dr. Antonius Beni, sahabat saya juga. Kemudian Diki Fadli Wiratama dan istrinya Femi Intro Van Baye, mohon maaf kalau saya sebut, di Bekasi. Keduanya adalah ponakan dari Dr. Lis Suseno, tim WVO dari awal. Ya, sekarang terima kasih Dr. Lis sudah mendampingi kami. Kemudian ada Ibu Harjoko dan putrinya di Tulungagung, juga Ibu Budoyo di Jakarta Selatan. Kemudian juga ada Insinyur Syafril Farid di Cibubur. Kita doakan semoga yang ikhtiar sembuh melalui isoman ini bisa diberikan kesembuhan. Allahumma rabban nas adhi bil ba'sa isfi anta syafi' la syaifa illa anta syafa'an la yughadiru saqaman. Ya Rob, Tuhan seluruh umat manusia, mohon hilangkanlah penyakit yang diderita. Mohon berikanlah kesembuhan, karena panjenengan adalah sang penyembuh sejati. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit selain panjenengan Gusti. Dengan kesembuhan yang paripurna, tidak menyisakan rasa sakit sama sekali. Kemudian kita juga ada bela sungkawa yang telah berpulang. Yang pertama adalah kami aturkan bela sungkawa kepada Abnaul Khairat atau Jamaah Al-Khairat atas berpulangnya ulama kita. Telah berpulang kepada Al-Habib Sayyid Sakof bin Muhammad bin Salim Al-Jufri, ketua utama sekaligus cucu dari guru tua pendiri Al-Khairat di Palu. Beliau ini adalah ulama penyejuk yang selalu menerima umat dari manapun di kiri kanan untuk sowan ke beliau. Kemudian Ibu Roslina Hanum yang dikenal dengan Ibu Yus Kayam, istri dari Profesor Umar Kayam. Ada Dr. Sukriyati, spesialis anak di Balikpapan. Ada juga pamanda saya, Imam Sujarwo. Ibu Siti Sumarni Hatmadi binti Mirodin Mejo, Ibunda Damar dan Dr. Nondi. Kemudian Ibu Nani Bratamijaya, Ibunda Bang Munawar Khalil. Ibu M. Rosyad, Ibunda Erwin Rudianto, sahabat Spencer 85, Ibu Lis Retmawati,
kakak dari jurnalis TV yaitu Aryo Ongki, Bapak Sudian dan Bapak Jarwan Mursid bin Haji Mamat dari kelas 87, dan Bapak Iman Saur Sitompul ini adinda Ibu Purnama Sitompul yang aktif juga di grup WA WVU. Kita doakan semuanya, Allahumma firlahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum, Allahumma tahrimna ajrahum wa tafkina bada'um wa firlana walahum wa wasimat khalahum wa nawir qabrahum min nurin tamin ya yaumil qiyamah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi syafaatil usma. Al-Fatihah. Terima kasih. Oh maaf, ada yang kelupaan. Bapak Radiono dan Ibu Dami Sinta Sinaga. Ibu dari Boru Sida Putar, Ibu dari Mbak Elan Sinaga. Sahabat dari Semada 84. Romo, maaf, Pendeta Setio. Mohon doanya yang menyejukkan agar kami semua bisa melangkah kita bersama-sama. Seluruh umat manusia, para pemimpin kita, aparat dan nakes bangsa kita melalui ini semua. Silakan Pendeta Setio Budiartono. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kami mengucap syukur kepada Tuhan semesta alam yang sudah mempertemukan kami lewat Zoom hari ini. Pembicaraan ini membuat edukasi tersendiri buat kami dan bisa menyebarkan nilai-nilai positif ke sekitar kami, khususnya yang ada di Indonesia. Terima kasih untuk paparan dari Dr. Ali yang menolong kami sekalian untuk menyejukkan, menghadirkan nilai-nilai positif, kesaksian dari Dr. Grace, Dr. Yosua juga dengan situasi yang ada. Terima kasih untuk pertemuan ini. Kiranya Tuhan terus menolong kami masing-masing dalam bidang panggilan kami, menjadi berkat bagi kemaslahatan seluruh umat manusia. Kami mohonkan doa ini di dalam nama Yesus Tuhan Isa Al-Masih, Kalimatullah. Amin. Insya Allah indah sekali Pak Pendeta. Matur nuwun, terima kasih atas doanya. Semangat-semangat menyejukkan jiwa kami ini yang kita perlu sama-sama. Mohon terus dukung kami terus untuk kita saling mensupport, dan kita akan undang kita akan minggu depan Pak Pendeta bisa hadir lagi bersama kita. Salam hormat buat teman-teman boys di Malang semuanya. Kami aturkan kembali kepada Mbak Lia, Pak Pendeta, makasih. Shalom. Shalom, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Tida atas doanya yang selalu menyejukkan, dan kita sejak Indonesia mengalami gawat darurat ya untuk COVID ini, kita memulai acara doa bersama dan kita mengganti salah satu rubrik keynote kita dengan acara doa bersama lintas agama. Nah, kita nggak kerasa kita udah mencapai di penghujung acara, dan sebelum kita menutup, bolehlah kita foto bersama dulu, dan biasanya sesudah acara lagu penutup itu biasanya kita selalu stay untuk ngobrol, dan kadang-kadang memang hal-hal yang kontroversial baru bisa diobrolin pada saat itu, kira-kira gitu. Jadi you are welcome to stay afterwards. So let me take a group picture. Saya mulai ya dari halaman pertama. Oke, halaman pertama. Lalu halaman kedua. Halo Mas Gatut. Mas Gatut ternyata ada di halaman kedua. Ada Mbak Roina dari Pekanbaru. Hai Mbak Roina. Oke, sebentar. Redaksi mengucapkan terima kasih atas Mbak Lia. kehadiran teman-teman. Kenapa Mas? Mau nambahin sedikit. Saya tim Work Vaksin Update mewakili umat beragama Islam mengucapkan selamat tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, tahun baru Hijriah 1443. Semoga mulai besok, semoga tahun baru ini kita diberi kesehatan, keberkahan, dan rezeki. Amin. Terima kasih Mas Iwan karena sudah mewakili kita semua.
Atas nama tim redaksi, sampai ketemu hari Senin depan untuk acara World Vaccine Update episode ke-30. Nggak kerasa ya udah 30. Dan sebelumnya, sebelum acara episode ke-30, kita ada launching lagu Lilin Kecil yang tadi sudah diterangkan oleh Mas Wendy Putranto. Dan kita ketemu lagi sebelum acara Senin depan itu hari Kamis malam jam 19 WIB. Informasi akan ditayangkan lagi setelah ini di grup vaksin, dan juga saya akan japri juga ke teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi Senin depan.